warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, silakan kelas bisa didoa dulu. Untuk memulai pembelajaran pada pembelajaran ini berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Ya, Mbak Sita. Untuk belajar teknologi itu tentang gizi postnatal. Ya, sekali. Kita kemarin sudah belajar tentang gizi postnatal, ibu setelah melahirkan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai gizi 1000 APK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang 1000 hari pertama kehidupan. Berikut uraian subcapaian pembelajaran mata kuliah. Mari kita perhatikan video singkat berikut. 1000 hari pertama kehidupan adalah periode paling kritis dalam kehidupan manusia yang menentukan kualitas kehidupan di masa depan. Mengapa dua anak dengan usia yang sama dapat memiliki kondisi pertumbuhan yang berbeda? Karena pengaruh dari 1000 hari pertama kehidupan yang terdiri dari 270 masa kehamilan dan 730 masa bayi dan baduta. Hal ini juga terkait dengan pentingnya pemberian ASI yang telah tertuang pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Al-Luqman ayat 14. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan ada 9 pesan inti dari 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama yaitu makan makanan bergizi saat hamil. Kedua, periksa kehamilan rutin minimal 4 kali. Ketiga, minum tablet tambah darah. Keempat, lakukan inisiasi menyusui dini setelah bayi lahir. Kelima, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Keenam, timbang bayi setiap bulan. Ketujuh, lengkapi imunisasi dasar lengkap. Kedelapan, lanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. Dan kesembilan, berikan MPASI mulai usia 6 bulan. Nah, pada periode 1000 hari pertama kehidupan, itu disebut window of opportunity atau justru window of risk. Jika dilakukan intervensi gizi dan kesehatan yang tepat pada saat 1000 HPK, maka akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan seseorang. Namun, apabila pada masa-masa 1000 hari pertama kehidupan terjadi kekurangan salah satu zat gizi, maka dampaknya akan terjadi di masa yang akan mendatang, seperti stunting, obesitas, penyakit jantung saat dewasa, hipertensi, diabetes, dan penyakit-penyakit lain. Untuk itu, perlunya dilakukan penilaian status gizi pada saat periode kehamilan yang meliputi pengukuran lingkar lengan atas, yaitu normalnya lebih dari 23,5 cm, penilaian kadar hemoglobin darah yang normalnya lebih dari 11 gram per dl, dan pemantauan indeks massa tubuh yang normalnya 18,5 sampai 24,9. Selanjutnya, untuk indikator status gizi balita, terdiri dari pengukuran panjang badan per usia atau tinggi badan per usia untuk menilai pertumbuhan linier atau tinggi badan anak. Jika skor PB per U atau TB per U berada jauh di bawah standar, ini menjadi indikator utama kejadian stunting atau tumbuh pendek. Yang kedua yaitu BB per U atau berat badan per usia, untuk mengetahui apakah berat badan anak sesuai dengan usianya. Indikator ini sangat sensitif terhadap perubahan mendadak, misalnya karena sakit atau kekurangan asupan. Yang ketiga adalah BB per PB atau berat badan per tinggi badan, menggambarkan proporsi berat badan terhadap tinggi atau panjang badan anak. Nah, saat ini indikator ini digunakan untuk mendeteksi kondisi gizi kurang atau wasting. Pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi pada saat 1000 hari pertama kehidupan, baik berupa mikronutrien maupun makronutrien. Berikut tabel kebutuhan nutrisi pada masa kritis 1000 hari pertama kehidupan. Pemenuhan nutrisi yang baik harus sesuai dengan konsep isi piringku usia MPASI yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.
Tekstur MPASI juga harus disesuaikan setiap tahapan usia, yaitu 6-8 bulan yaitu ulek saring, 9-11 bulan yaitu dicincang, dan 12-23 bulan yaitu MPASI keluarga. Demikian pemaparan materi saya hari ini, sampai jumpa di materi berikutnya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu sesuai dengan SNMK 2022, yaitu nanti kalian diharapkan mampu mengetahui tentang isi 1000 hari pertama kehidupan, yaitu isi pada saat dilahirkan hingga usia 22 tahun. Nah, kriteria penilaian kita pada pembelajaran kali ini yaitu nanti akan ada kuis, penugasan, presentasi tiap kelompok. Jadi nanti dibagi satu kelompok terdiri dari 3 orang. Kalian akan menganalisis masalah terkait transisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Coba ada yang tahu nggak masalah transisi apa saja pada saat 1000 hari pertama kehidupan? Yang bisa menganalisis kira-kira tadi ada 2 anak dengan umur yang sama tapi memiliki postur tubuh yang berbeda. Yang satu anaknya tinggi dan badannya normal, dan yang satunya itu tampak kurus, letih, lesu, lemas, dan juga tinggi badannya kurang dari normal atau kurang dari atas badannya. Ada yang tahu? Ya, Mbak Rizka, ya betul. Jadi terkait samping. Jadi apa sih sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan itu? 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa-masa emas atau disebut juga sebagai golden period, di mana pada masa itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat besar. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu terdiri dari 270 hari pada masa kehamilan dan juga 730 hari pada masa setelah lahir ke dunia, yaitu umur 0 bulan hingga 2 tahun. Pada saat masa-masa periode emas itu, anak itu membutuhkan zat gizi yang optimal jadi untuk pertumbuhannya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang gizi 1000 hari pertama kehidupan ini? Karena ini sendiri sudah tertuang di Quran surat Al-Baqarah ayat 233, sudah tertuang di Al-Quran, di mana anjuran untuk menyusui bayi hingga umur 2 tahun seperti itu. Dan juga tertuang di Quran surat Al-Luqman ayat 15, yang artinya itu kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, coba kalian dari gambar ini sama mana sih tidak perbedaannya antara yang sisi sebelah kanan dan sebelah kiri? Di sisi sebelah kanan kita bisa melihat ya, namanya istilahnya adalah window of opportunity. Window artinya jendela, opportunity kesempatan. Yaitu seperti jendela yang terbuka pada saat 1000 hari pertama kehidupan itu, seorang anak apabila diberikan intervensi yang optimal, diberikan nutrisi yang ada kuat dan cukup makan, kemudian dari itu akan optimal. Jadi kemudian dari itu akan tumbuh dengan optimal, keduanya optimal, memiliki daya tahan tubuh yang bagus dan juga akan memiliki kemampuan berpikir atau otak yang lebih cerdas atau mengaku. Dan sebaliknya yang sebelah kiri atau window of risiko artinya risiko. Kita tahu bahwa di saat seperti gambar ini ya, jadi pada saat 1000 hari pertama kehidupan itu, seorang anak tidak mendapatkan nutrisi yang optimal dari bulan asli, lalu tidak diberikan nutrisi yang cukup, MPASI yang memenuhi standar itu pada
Lalu ada juga yang berikutnya komunitas. Nah, jika pada 1.200 atau usia 0 sampai 2 tahun, itu nutrisi yang diberikan itu tidak berupa kebanyakan makan gula, lalu anaknya itu tidak diberikan ASI, malah diberikan susu formula, dampak lebih lanjut itu akan terjadi obesitas. Terus juga penyakit jantung dan hipertensi itu sama dua penyakit itu. Nah, jadi bisa kita lihat ya, nutrisi apa saja yang diperlukan selama 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu ada beberapa mikronutrien dan makronutrien. Makronutrien adalah zat yang diperlukan banyak oleh kita dalam jumlah yang banyak. Sedangkan mikronutrien itu zat yang diperlukan dalam jumlah sedikit di tubuh kita, tetapi tidak kalah pentingnya dengan makronutrien. Apabila terjadi defisiensi salah satu makronutrien, akan bisa menyebabkan pada penyakit-penyakit seperti tadi contohnya kekurangan gizi itu menyebabkan anemia seperti itu. Nah, coba ada yang tahu makronutrien itu apa saja? Ada yang tahu salah satu makronutrien yang fungsinya? Ya, silakan Mas Kakak. Ya. Ya teman-teman, setelah kita tadi belajar tentang gizi 1.000 hari pertama kehidupan, silakan itu sudah berkelompok ya, satu kelompok 5 orang, nanti didiskusikan terkait dengan masalah-masalah gizi, yaitu tadi ada anemia, stunting, wasting, kwashiorkor, marasmus, seperti itu. Jadi setiap kelompok nanti sudah saya beri soal, dianalisis terkait dengan kasus apa yang terjadi di balita tersebut. Nanti silakan ditulis skornya. Setelah itu diberikan analisis penyebab masalah gizi tersebut, misal dia terkena anemia, sebagainya dia seperti apa. Lalu diberikan intervensi gizinya. Jadi harus kalian sebagai ahli gizi harus memberikan apa, harus memberikan edukasi seperti apa terkait dengan masalah gizi tersebut, dan juga dampaknya ke depan apabila masalah gizi itu tidak tertangani. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu terkait tugas selanjutnya. Ya ya, oke silakan bisa mulai berdiskusi. Oke, kita evaluasi tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai 1.000 hari pertama kehidupan dan kalian sudah mendiskusikan tentang kasus terkait masalah gizi di 1.000 hari pertama kehidupan. Silakan minggu depan bisa kita presentasikan bersama satu kelompok satu. Ada yang ini ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau begitu saya rasa untuk perkuliahan pada pagi hari ini kurang lebihnya mohon maaf.